البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita masuk yang baru kan? Baru, Ustaz. Oh iya ya. Al-babut tasi' babun fit tafakkur. Bab tentang memikirkan fi azimi makhluqatillahi ta'ala, memikirkan tentang keagungan makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Dan pemikiran itu apa? Mendatangkan keimanan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dan mencari hidayah. Makanya Imam siapa itu Abu Syaikh Al-Asbahani punya kitab khusus judulnya Al-Azamah, mendatangkan dalil-dalil tentang apa? Tentang arsy, dalil tentang keagungan langit dan seterusnya juga tentang apa? Makhluk-makhluk Allah yang besar dan seterusnya. Sebagai bukti akan keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan nasihat-nasihat yang bagus Abu Syaikh Al-Asbahani. Demikian pula Imam Ibnul Qayyim. Seandainya umur kita panjang, kita pengen membahas satu bab tentang manusia, satu bab tentang semut, satu bab tentang apa? Tentang laba-laba, satu bab tentang musang, satu bab binatang-binatang yang Masya Allah di dalamnya itu mengandung ayat-ayat yang besar. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam dua kitab beliau. Yang pertama adalah kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran, yang kedua adalah dalam kitab apa itu? Miftah Daris Sa'adah. Sampai-sampai kalau kita betul-betul membaca kitab itu, kita tahu bahwasanya selama ini sekolah belum mengajarkan kita apa-apa. Ternyata kalah dengan apa? Kitab para ulama. Kalah biologi sains. Kalah jauh. Ujungnya sekitar apa? Ya tahu sel ini, sel itu, tapi nggak tahu hikmah di balik itu. Sementara kitabnya Ibnul Qayyim tahu lebih rinci dan bahkan apa? Mengajak kita untuk lebih mengenal Allah Ta'ala di balik itu semua. Baik. Wa fana'id dunya, dan berpikir tentang fananya dunia akan segera rusak. Wa ahwalil akhirah, memikirkan tentang kengerian hari akhirat. Wasairi umurihima, dan seluruh perkara-perkara yang terkait dengan dunia dan akhirat. Wa taqsirin nafas, dan membatasi jiwa. Wa tahdzibiha, dan mengatur jiwa. Wa hamliha alal istiqamah, dan membawa jiwa itu untuk istiqamah. Qala Allah Ta'ala, innama a'idzukum biwahidah, aku itu hanyalah menasihati kalian, memberikan petuah kepada kalian dengan satu perkara saja. Bukan berarti syariat yang lain nggak perlu, tapi dalam makomku ini cukup kalian ingat nasihatku yang ini. Antaqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Kalian berdirinya adalah karena Allah, bukan langsung kalian berpikir bagaimana mencari aibnya nasihatku ini, bukan agar kalian berpikir bagaimana cara mengalahkan dakwahku ini, bukan. Tapi apa? Hendaknya kalian berdiri karena Allah, kemudian kalian berpikir masna, terserah kalian mau berdua, berkelompok, ataukah furoda, atau sendirian. Seringkali sendirian itu malah lebih bermanfaat kalau temannya adalah orang yang jelek. Summa tatafakkaru, kemudian kalian memikirkan. Dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir mereka bahwasanya setelah Rasulullah SAW menasihati mereka, berdebat dengan mereka, maka apa? Maka sebagai penutup, tidak perlu banyak-banyak berdebat. Hendaknya kalau memang kalian mencari kebenaran, sekarang kalian berdiri untuk Allah Ta'ala. Berdiri untuk Allah, betul-betul kalian memohon hidayah, kemudian kalian pikirkan tentang dakwahku ini. Kenapa? Ma bisohibikum min jinnah. Sahabat kalian ini, yaitu Rasulullah SAW, dia sama sekali tidak dimasuki oleh jin. Dia tidak terkena penyakit gila karena jin dan sebagainya itu. Kalian sudah tahu sejak kecil sampai besarnya bagaimana dia. Bahkan kalian yang memilih dia untuk apa? Untuk mengangkat Hajar Aswad dan sebagai hakim kalian, dan seterusnya. Apakah mungkin orang yang semacam ini akan disia-siakan Allah dan kemudian apa? Kemudian menjadi gila dan membawa ajaran yang sesat. Jadi kalian pikir baik-baik. Apa yang diinginkan oleh Imam Nawawi di sini, yaitu lafaz summa tatafakkaru. Kalian hendaknya memikirkan, merenungkan baik-baik. Makanya dijelaskan oleh para ulama, setiap orang yang merenungkan baik-baik ajaran para nabi, juga ajaran para pewaris para nabi, mereka sebenarnya tahu di relung hati mereka bahwasanya ajaran itu adalah ajaran yang benar. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan bahwasanya para ahli kalam mereka sendiri sepakat bahwasanya tidak pernah ada suatu undang-undang yang datang di alam semesta ini yang lebih besar daripada undang-undang yang dibawa oleh Muhammad.
Istilahnya adalah namus, mereka mengatakan. Memang undang-undang itu datang dari namus, yaitu dari malaikat Jibril yang membawa dari Allah Ta'ala. Walaupun mereka membuat undang-undang ini dan itu, peraturan ini dan itu, tetap tidak ada yang mampu menjadi lebih baik daripada undang-undang yang pernah dibawa oleh Muhammad SAW. Maka semakin orang memikirkan syariat Allah, semakin tahu dia akan adilnya Allah, dan semakin tahu dia akan apa? Akan betapa penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi keadilan, contohnya adalah apa? Masalah tangan yang dipotong. Bukanlah pencurian yang sedikit tangan itu dipotong, tapi kalau sudah mencapai rubu' dinar. Dan hikmahnya adalah apa? Agar dia bertobat dan agar orang yang ingin mencuri pun apa? Tidak jadi mencuri. Dengan sebab itu berapa banyak orang yang selamat? Berapa banyak orang yang terselamatkan disebabkan oleh apa? Banyak pencuri yang menahan diri dari pencurian ketika melihat, oh ini efeknya bahaya. Itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in, bahwasanya kalau pencurian itu terjadi di ayyamil maja'ah, pada hari-hari yang kelaparan, maka had itu tidak ditegakkan. Bahkan apa? Hakim itu cukup untuk memberikan hukuman yang dirasa dia ini akan jera, kemudian dia dikasih nafkah. Kalau dilihat memang dia itu mencurinya karena apa? Terpaksa, karena kelaparan dan sebagainya. Maka apa? Cukup dia dihukum dengan pukulan dan sebagainya, kemudian dia dikasih nafkah untuk menghentikan itu. Nah, kalau setelah itu dia masih mencuri, ketahuilah bahwasanya ini bukan karena lapar, tapi karena hobi dia. Memang sudah terbiasa untuk mencuri. Ini menunjukkan apa? Betapa agungnya hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi hikmah dari para apa? Para politikus yang membuat undang-undang ini itu, ternyata apa? Sekian tahun tidak menyebabkan pencurian itu berhenti. Bahkan pencurian santai, oh, nanti di dalam penjara pun aku mampu untuk apa? Menjadi kepala kartel dan sebagainya. Itu ajaibnya. Na'udzubillah. Makanya seperti yang dijelaskan oleh Imam Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Musyahadati fil Mamlakah. Beliau melihat betapa pemerintah itu walaupun punya kekurangan, tapi sudah berusaha menegakkan syariat Islam. Akibatnya apa? Keamanan betul-betul terjaga dengan sangat merata. Bahkan banyak orang yang ketika turun dari kereta, sudah keretanya tidak dikunci, nggak ada yang namanya pencuri, tidak ada orang yang kemudian membawa lari keretanya dan sebagainya. Ketika keadilan dari Allah itu benar-benar ditegakkan. Itulah hikmah yang luar biasa. Beda dengan apa? Yang di Amerika itu, yang merasa hebat, ternyata apa? Pencurian datang setiap saatnya. Sampai polisi pun tidak mampu untuk menghadapi itu. Sebagaimana disebutkan, dalam 1000 case barangkali hanya 10 case saja yang mampu untuk diselesaikan oleh polisi. Karena itulah mereka berhayal bagaimana kalau ada manusia super ini, manusia super itu, untuk menangkap ini, menangkap itu. Ketika bingung bagaimana cara untuk menangkap yang baik, sudah datangkan halak. Dah hancur segalanya. Itu bingungnya orang Amerika. Dah hancur aja, hancur. Itu ketika mereka menjauh dari syariat Islam. Padahal syariat Islam seperti tadi itu penuh dengan apa? Keadilan. Manakala yang mencuri adalah tangan, maka tangan yang dipotong. Manakala yang berbuat maksiat adalah kaki, maka kaki yang dipukul, bukan dipotong, tapi sesuai dengan kadarnya. Kaki tidak mampu mencuri, kecuali pada apa? Fase yang ketiga memang pada fase yang kedua, nanti setelah tangan kiri dipotong, maka apa? Kaki kanan yang dipotong secara bersilang. Hikmahnya apa? Padahal yang mencuri adalah tangan kanan. Hikmahnya adalah agar tidak dia itu kehilangan mata pencaharian, kehidupan sehari-hari. Dia masih perlu wudu, masih perlu makan, kasihan tangannya. Ini termasuk apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dipikirkan oleh orang-orang barat itu. Kesimpulannya apa? Bahwasanya pelaku jinayat dia itu yang dihukum. Manakala kezaliman itu pada anggota badan, maka anggota badan itu yang dihukum. Tapi kenapa ketika seseorang itu menuduh orang lain berzina, menuduh orang lain dengan tuduhan yang batil, kenapa bukan lidahnya yang dipotong? Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, hikmahnya adalah apa? Karena inti hukuman itu adalah agar orang berhenti dari maksiat. Seandainya dia lidahnya dipotong, maka sekian banyak hikmah akan hilang. Hikmah untuk berzikir, hikmah untuk amar ma'ruf nahi mungkar setelah itu. Beda kalau dia apa? Tangannya dipotong atau yang bagian yang lain dipukuli, lidahnya masih mampu cerita. Kamu jangan ikut jalanku, nanti kamu akan rugi, kamu akan terpotong-potong atau kamu akan apa? Akan digundul kemudian dipukuli. Ya, lidahnya masih mampu untuk berzikir, masih mampu untuk ngasih nasihat teman-temannya. Paling enggak dia nasihati anaknya, nak,
Tahu nggak kamu kenapa tangan bapak hilang, kaki bapak hilang? Dulu bapakmu itu begini-begini, kamu jangan ikut jalan bapakmu. Wah, dia masih mampu menasehati anaknya. Beda kalau lidahnya hilang, wah, itu malah rugi. Dan seterusnya. Jadi betul-betul banyak hikmah di balik syariat itu semua. Selain ada keadilan, ada juga yang namanya hikmah. Dan itu dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim dalam apa? Kitab yang sampai totalnya adalah 3 jilid itu. Itu adalah ilmu yang luar biasa yang selama ratusan tahun umat menyia-nyiakan ilmu yang ada di dalam kitab tersebut dan kitab-kitab yang lain. Mereka sibuk dengan apa? Pelajaran aritmetika, matematika, pelajaran apa lagi itu astrofisika, yang lain yang setelah itu nggak mampu juga untuk dipakai bekerja. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.